Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Hai everyone, apa kabar? Semoga sehat selalu dan diberi kelancaran dalam menjalani kehidupan. Oke, di video ini masih dengan pembahasan yang sama, masih dengan konten yang sama, yaitu bercerita yang mengandung hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil, yang dikutip dari kitab Uspuriyah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Uspuri. Maka dari itu kita langsung saja ke hadis yang kelima, yang bertemakan tentang perkara yang menjauhkan manusia dari neraka dan mendekatkan ke surga. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, ia berkata, "Ya Rasulullah, ajarilah aku amalan yang mendekatkanku kepada surga dan menjauhkan aku dari api neraka." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Apabila engkau berbuat keburukan, segeralah engkau ikuti dengan perbuatan baik." Abu Dzar berkata, "Apakah termasuk perbuatan baik ucapan la ilaha illallah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ya, ia adalah kebaikan yang paling baik." Mengenai hal itu diriwayatkan bahwa seorang laki-laki berdiri di Arafah dengan membawa 7 buah batu, dan orang itu berkata, "Bersaksilah untukku di sisi Tuhan kita bahwa aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah." Kemudian orang ini tidur dan bermimpi seakan hari kiamat telah terjadi. Ia dihisab dan diputuskan masuk neraka. Setelah itu, para malaikat membawanya ke pintu neraka. Ternyata salah satu dari batu-batu itu terlempar ke pintu neraka. Para malaikat yang tugasnya menyiksa sedang berkumpul untuk mengangkatnya, namun tidak mampu melakukannya. Orang itu dihalau ke pintu lain. Ternyata di situ terdapat salah satu dari 7 batu itu. Para malaikat berusaha mengangkatnya, namun tidak mampu, hingga orang itu dibawa ke 7 pintu neraka, dan di setiap pintu terdapat batu dari 7 batu itu. Akhirnya orang itu dihalau di bawah arasy. Malaikat berkata, "Wahai Tuhan kami, Engkau mengetahui perkara hambamu. Kami tidak menemui jalan baginya untuk dibawa ke neraka." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai hambaku, Engkau telah menyuruh batu-batu sebagai saksi, dan mereka tidak menyia-nyiakan hakmu. Maka bagaimana aku akan menyia-nyiakan hakmu, sedangkan aku menyaksikan penyaksianmu?" Allah berfirman, "Masukkanlah dia ke dalam surga." Tatkala orang itu mendekati kepada pintu surga, ternyata pintu-pintu surga tertutup. Lalu datanglah syahadat, la ilaha illallah, dan terbukalah pintu itu semua, dan orang itu pun masuk. Dan ada cerita lainnya. Dikisahkan Al-Imam Al-Mufti rahimahumullah meriwayatkan dari bapaknya yang juga seorang mufti, bahwa Nabi Musa alaihi salam berkata kepada Tuhannya, "Wahai Tuhanku, Engkau telah menciptakan makhluk dan memelihara mereka dengan kenikmatan rezekimu. Kemudian Engkau jadikan mereka pada hari kiamat dalam api neraka." Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, "Berdirilah dan tanamlah sebatang pohon." Nabi Musa pun menanam sebatang pohon dan memelihara pohon itu hingga panen, lalu menginjaknya. Kemudian Allah berfirman, "Hai Musa, apa yang kau lakukan kepada tanamanmu?" Nabi Musa menjawab, "Aku telah memanennya." Allah bertanya, "Apa yang kau tinggalkan daripadanya?" Nabi Musa menjawab, "Wahai Tuhanku, tidaklah kutinggalkan kecuali bagian yang tak berguna." Allah bertanya, "Hai Musa, sesungguhnya aku masukkan ke dalam neraka siapa yang tak mempunyai kebaikan." Nabi Musa bertanya, "Siapakah dia?" Allah menjawab, "Orang yang enggan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Nah, selesai sudah hadis kelima dari kitab Uspuriyah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Uspuri, yang mana hikmah yang bisa kita ambil dari kisah dan pelajaran ini adalah bahwa penyaksian kita sebagai hamba dari Tuhan kita itu adalah perkara yang penting, karena perkara yang paling utama yang menjauhkan diri kita kepada neraka dan mendekatkan kepada surga
adalah bersaksi, yaitu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya pun masih tahap pembelajaran. Saya Ahmad Rifai Samarkondi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.